Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang pengampunan, yaitu Allah Maha Pengampun. Kita lanjut materi, di mana materi pendidikannya oleh Miss Dasa Mosir, yaitu tentang Allah menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Baiklah anak Ananda sekalian, kita akan membahas Allah mengorbankan Yesus Kristus, di mana Allah menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada manusia sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tapi manusia membutuhkan keselamatan itu. Jadi harus ada manusia suci, dan itu adalah Yesus satu-satunya yang memenuhi syarat, di mana Allah selalu menunjukkan kasih dan kepedulian kepada manusia sejak jatuh dalam dosa. Nah, karya puncak keselamatan itu terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Itulah kasih terbesar Allah kepada manusia. Nah, mengapa harus di dalam Yesus? Ketika dinubuatkan bahwa akan ada seorang yang menyelamatkan manusia dari dosa, itu sudah lama dinubuatkan di perjanjian lama oleh para nabi. Nah, nubuat dalam KBBI adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia, yaitu petunjuk dari Allah. Itu berbicara tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, di mana kejadian sudah ditentukan. Nubuat disampaikan melalui seorang nabi. Nabi dalam perjanjian lama adalah seorang yang dipanggil oleh Allah untuk mengabarkan firman-Nya. Nah, berikut adalah beberapa kesaksian Alkitab tentang pribadi Yesus. Pertama, Yesus adalah Mesias. Mesias yang artinya dalam bahasa Yunani itu Masyak, artinya yang diurapi, berpasangan dengan kata Kristus. Jadi Mesias adalah seorang pemimpin Israel yang asal-usulnya sudah sejak purbakala. Dalam Mika 5 ayat 1, Mesias akan menggembalakan umatnya. Nah, Mesias disebut juga sebagai juru selamat, mana terdapat dalam kitab perjanjian baru Lukas 2 ayat 11. Peran dari Mesias bagi kekristenan adalah menyelamatkan umatnya dari segala bentuk penderitaan akibat dosa, sehingga umatnya beroleh keselamatan secara utuh, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, yang kedua, Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14, di mana sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi di sini Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa akan ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang akan lahir, namakan Immanuel, dan dialah yang akan menyelamatkan orang-orang berdosa sesuai dengan rencana Allah. Nubuat Nabi Yesaya ini tergenapi dalam Matius 1 ayat 23. Jadi Immanuel merupakan jaminan perlindungan kuasa Allah pada saat menghadapi bahaya. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa harus di dalam Yesus? Sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Allah menghendaki agar manusia itu selamat, agar menerima hidup kekal.
Caranya adalah dengan menebus manusia berdosa dari hukuman atau tuntutan dosa itu. Nah, satu-satunya cara adalah hanya akan ditebus oleh manusia suci, yaitu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dikorbankan di atas kayu salib dan membebaskan manusia dari dosa. Orang yang percaya akan menerima Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Ini berlaku bagi siapa saja yang bertobat dan mohon pengampunan dari Kristus dan serta menyerahkan seluruh hidupnya untuk dibarui oleh Roh Kudus. Baiklah Ananda, kita lanjut. Kita sudah paham bahwa mengapa harus di dalam Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya manusia suci. Karena Yesus adalah anak Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Oke, next. Di sini boleh Ananda baca ini ya. Di mana ini terdapat dari kitab Perjanjian Baru yang berhubungan dengan nubuat para nabi, mana Yesus harus mati untuk penderitaan demi manusia-manusia yang berdosa. Nih, kita melihat dalam gambar ini bahwa Yesus disalibkan. Sungguh luar biasa perjuangan Tuhan Yesus demi kita, demi Miss dan Ananda sekalian. Next, yang C, karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Dalam KBBI, karya itu adalah hasil pekerjaan. Misalnya seniman ya, menghasilkan karya seni. Contohnya lukisan, patung. Nah, karya keselamatan itu berasal dari kata selamat, berarti terbebas atau terhindar dari bahaya. Nah, keselamatan adalah perihal selamat. Maka karya keselamatan oleh Yesus Kristus memiliki pengertian sebagai segala bentuk ucapan, tindakan, dan karya yang dilakukan Yesus Kristus guna membawa umat manusia hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, karya Yesus Kristus selama berada di dunia dilakukan melalui pertama pengajaran, yaitu khotbah dan perumpamaan. Kita tahu bahwa selama hidup Yesus, khotbah adalah cara yang digunakan Yesus untuk berkomunikasi dan memberitakan keselamatan. Nah, di sini dia juga menggunakan perumpamaan yang menurut KBBI adalah perbandingan ibarat untuk memperbarui iman, di mana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang berisi perbandingan dari dua hal, seperti hal kerajaan sorga dan biji sesawi. Melalui perumpamaan, Yesus leluasa mengajarkan maksud utama dari apa yang diinginkan dan mengajak pendengar berpikir. Perumpamaan akan menjadi pemahaman yang memperbarui iman apabila dengan hati yang percaya dan haus akan kebenaran. Kedua, mujizat. Dalam bahasa Yunani, teras atau semeion atau dunamis ini enak. Pada pribadi Yesuslah kuasa untuk melakukan mujizat terpenuhi, di mana hanya Yesuslah yang mampu melakukan mujizat, di mana Yesus yang begitu besar karena dia adalah Allah sendiri. Karya penyelamatan Yesus melalui mujizat bertujuan agar manusia percaya kepada Allah dan memuliakan Allah. Mujizat menjadi bagian dari misi Yesus untuk membebaskan dari dosa. Ketiga, pengorbanan di atas kayu salib. Karena puncak karya Yesus adalah di atas kayu salib, di mana Yesus memikul dosa manusia, menggantikan manusia sebagai yang terhukum, supaya manusia yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran, dan di dalam Dia manusia dibenarkan oleh Allah. Nah, baiklah Ananda, kita next. Di tujuan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kita tahu ya, Tuhan Yesus menyelamatkan manusia memiliki tujuan, di mana kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia akan menerima upah, yaitu adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam Roma 6 ayat 23. Oleh karunia Allah itulah manusia beroleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa. Nah, pengorbanan dan penderitaan Kristus bukanlah secara kebetulan, melainkan memiliki maksud dan rencana Allah. Hal ini maksudkan agar seluruh kaum Israel mengetahui
bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, di mana Yesus mengorbankan dirinya secara sukarela. Oke, next. Respon kita adalah meneladani Yesus, yakni menyampaikan kabar baik dalam Lukas 4 ayat 18-19. Dengan demikian, kamu bisa meneladani kehidupan Yesus melalui tindakan yang mengedepankan nilai-nilai mulia, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan. Penyelamatan oleh Yesus Kristus bertujuan mengembalikan manusia ke dalam rencana Allah, yaitu manusia hidup dalam kehendak dan berkat Allah. Allah juga bertujuan menyatakannya yang lebih besar dari apapun, bahwa kehinaan dosa manusia tidak dapat melunturkan sedikit pun kasih Allah yang dalam kepada manusia. Dan Allah menghendaki agar manusia mengalami kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya kelak. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ananda sekalian. Silakan dipahami, dibaca di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Ananda dan keluarga. Shalom.